2 hari berturut-turut di pekan ketiga Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto melontarkan cerita yang menyentakkan hati tentang perjalanan program makan bergizi gratis atau MBG. Pertama pada saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Kedua ketika menghadiri hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta. Apa yang diceritakan Prabowo sama tentang pelajar yang menyambutnya di tepi jalan dari Solo menuju Klaten. Tentang keluhan para siswa yang menanyakan kapan sekolah mereka mendapatkan program MBG. Saudara-saudara, saya dari kota Solo ke sini. Rakyat di pinggir jalan, anak-anak sekolah, mereka teriak, "Pak, kami belum terima makan bergizi gratis. Pak, kapan?" Saya lihat mata-mata mereka. Ini rakyat Indonesia. Saya tidak tega. Baru hari ini 6,7 juta yang dapat makan bergizi. Anak-anak teriak, kita nggak mampu memberi lebih cepat karena ada peraturan, ada ketentuan dan sebagainya. Tapi insya Allah akhir tahun ini seluruh anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi. MBG memang menjadi program andalan Prabowo sejak roda pemerintahannya berjalan. Program ini menyasar pada murid sekolah dasar, ibu hamil dan menyusui. Sampai bulan Agustus 2025 telah mencapai 6 juta lebih penerima manfaat. Keprihatinan serta naluri sebagai kepala negara mendorong Prabowo untuk sebisa mungkin memberikan kebutuhan mendasar pada rakyatnya. Tak cuma agar terbebas dari kelaparan, tetapi juga memenuhi asupan gizi yang memadai, agar anak-anak negeri ini terhindar dari beragam problem kesehatan, salah satunya stunting alias terhambatnya tumbuh kembang karena kurang nutrisi. Program ini berjalan bukan tanpa tantangan, tak sedikit yang menilai MBG sebagai kesia-siaan dan pemborosan anggaran. Ada pula kasus keracunan massal di sejumlah sekolah. Tetapi Prabowo bukanlah pemimpin kemarin sore. Di tengah kontroversi itu, Prabowo justru ingin membuktikan bahwa langkahnya benar. Program MBG terus berjalan dengan pembenahan di segala lini. Target di akhir tahun 2025, penerima manfaat mencapai hampir 90 juta. Program MBG bukanlah sekedar upaya negara menyuguhkan makanan bergizi secara cuma-cuma. Di balik program ini, ada hal yang jauh lebih besar ketimbang urusan memperbaiki gizi anak sekolah atau ibu hamil atau ibu menyusui. Prabowo ingin program MBG ini menjadi lokomotif dari rantai panjang perekonomian bangsa. Program MBG melibatkan penyediaan makanan bergizi seperti susu, telur, daging, ikan, serta sayur dan buah. Bayangkan, jika bahan baku itu diambil dari petani lokal, permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, dan perikanan akan meningkat drastis. Ini bisa mendorong produksi dan pendapatan petani. Kalau teman-teman lihat programnya beliau, yang paling pertama flagship adalah MBG, makanan bergizi gratis. Ini tidak semata-mata tentang makanannya saja, tetapi ini adalah membangun supply chain dari hulu sampai ke hilir tentang pangan, dan juga melibatkan UMKM bahkan dari desa. Kalau kita lihat dari supply chain yang terbangun ini, yang sudah berhasil kelihatan banget di kuartal pertama adalah dari sisi ketahanan pangan yang sudah sangat kuat kelihatan di kuartal pertama. Di pertumbuhan ekonomi kita 4,87 itu, sektor yang sangat stand out itu adalah sektor pertanian. Tiba-tiba dalam satu kuartal terakhir kemarin 10,52% YoY pertumbuhan sektor pertanian. Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih juga akan membuat roda-roda ekonomi di pedesaan ikut bergerak. Kementerian Koperasi mencatat saat ini hampir 300 koperasi telah bermitra sebagai pemasok dan ratusan koperasi lainnya akan menyusul. Kolaborasi program MBG dengan koperasi memang telah menjadi bagian dari strategi pemerintahan Prabowo untuk memperkuat ekonomi desa, sekaligus mendukung ketahanan pangan. Arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor, ya. Enggak, kalau susu kan udah jelas. Koperasi susu itu identifikasi kita kan ada 1,3 juta liter per hari kemampuan koperasi susu Indonesia.
nasional ya. Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas. Melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, pemerintah telah mendorong optimalisasi peran koperasi dalam pelaksanaan MBG menjadi salah satu pilar ekonomi baru. Terdongkraknya pendapatan petani akan membuat ekonomi lokal lebih bergairah, karena petani akan membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan lain yang pada gilirannya akan menggerek sektor lain di pedesaan. Sekali lagi, ini bukan sekedar upaya memperbaiki gizi rakyat. MBG dan koperasi, program unggulan Prabowo, adalah senjata pamungkas agar ekonomi tumbuh merata, seraya melawan keserakahan segelintir orang. Men of our time.